Halo, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi bersama aku Bunda Mei. Maaf ya guys, suara aku agak bindeng karena memang beberapa hari ini aku lagi nggak enak badan. Nah, ini hari Minggu ini kita ke kebun lagi. Seperti yang kalian sudah lihat, ini kita sudah di kebun, tapi kita belum mulai panen buah coklat. Karena kita baru sampai juga. Ini mama aku lagi berusaha ngidupin api karena lumayan ada nyamuknya, dan kami lagi menikmati jajan yang kami beli tadi sebelum ke kebun. Nah, kita pergi berempat aja ya guys, cuman ada mama aku, adik Mesya, aku, dan adik aku. Nah, adik aku yang terakhir nggak ikut karena memang lagi kurang enak badan juga, jadi dia nggak ikut. Kalau aku memang kurang enak badan sebenarnya, cuman nggak yang nggak harus tepar gitu, nggak guys, masih bisa beraktivitas, cuman flu gitu doang. Ayah aku juga nggak ikut karena punya kerjaan lain, tapi mungkin nanti bakalan menyusul guys, menyusul kita ke kebun. Kita lagi cerita-cerita ya sebelum mulai panen. Nah, panen coklat itu seminggu sekali ya teman-teman, terserah yang punya kebun mau hari apa aja. Nah, tapi kalau mama aku panennya itu hari Minggu, cuman mungkin untuk kedepannya kita bakalan panen di hari Sabtu ya guys, karena hari Sabtu juga buah coklatnya sudah mulai menguning, sudah siap panen. Kenapa hari Minggu? Dari kemarin-kemarin karena semua pada libur kan, jadi lebih banyak yang bisa bantuin kita ngambilin buah coklatnya. Cuman aku bakalan kasih saran ke mama aku untuk panen hari Sabtu aja, karena mengingat Dik Mesya dan suami aku juga liburnya hari Minggu. Jadi kalau misalkan setiap hari Minggu terus aku harus pergi ke kebun, kita nggak punya waktu bersama guys. Jadi kemungkinan untuk minggu depan kita panennya di hari Sabtunya ya guys, jadi biar hari Minggunya itu kita ada waktu bersama keluarga sendiri-sendiri gitu guys. Nah teman-teman, di kampung aku itu lebih banyak pohon coklat, pohon kemiri, sama beberapa pinang guys. Tapi kalau misalkan pohon kopi itu nggak di Gayo Luas ya, tapi di Takengon sama Gayo Luas itu beda. Kalau di Takengon kan memang ada kebun kopi ya kan, tapi kalau misalkan di Pining ada kopi, cuman ya beberapa aja, secukupnya aja gitu, untuk dimakan pun kadang kurang gitu kan. Jadi yang banyak produksi kopi, buah kopi itu di Takengon guys. Kalau di tempat aku tuh ya kemiri, coklat, pinang. Kalau di kampung suami aku sawit guys, gitu. Di Tenggulun sana tuh sawit, kebun sawit. Ikuti terus kegiatan kita di kebun ya guys. Oke teman-teman, ini aku sudah mulai belahin coklatnya. Ini tadi kita ngambilnya sekalian lewat ya guys, bukan yang udah mulai panen gitu, bukan. Makanya cuma dapat sedikit. Yang pendek-pendek dulu yang kita ambil, yang deket-deket lah, yang deket-deket di sekitar kita, yang kelihatan gitu. Nih ya teman-teman, buah coklat di tempat mama aku itu kurang bagus, jadi banyak yang rusak kayak gitu. Dia kayak keras banget gitu, jadi susah ngambilnya. Nah, kalau di tempat aku bilangnya ini tuh antrak. Mungkin karena nggak pernah dipupuk sama orang tua aku ya, jadi buah coklatnya kurang bagus gitu.
Nah guys, panen buah coklat itu nggak cukup sampai kayak dibelahin gitu doang, enggak ya guys, itu diambil dari kulitnya gitu, enggak. Nah nanti itu udah sampai di rumah itu bakalan dipisahin satu-satu gitu, itu kan dia per biji-biji gitu kan, jadi ngumpul jadi satu. Nah itu dipisahin guys, terus yang bagian tengahnya itu dibuang, yang apa bilangnya ya, pokoknya yang di tengah yang nyatuin biji-bijinya itu tuh dibuang, pokoknya yang digunakan cuman biji-biji coklatnya. Terus nanti dijemur, mungkin kalau misalkan panas banget gitu 2 sampai 3 hari itu udah kering, udah siap dijual gitu. Tapi kalau misalkan panas mendung gitu ya 3 sampai 4 hari lah gitu baru dijual. Sebenarnya kalau misalkan masih basah pun atau lembab itu laku ya guys, cuman harganya mungkin lebih murah dari yang kalau misalkan sudah kering banget gitu. Nah ini aku gantian sama adik aku mau coba, kan aku nggak pernah tuh kayak ngutipin coklatnya gitu guys, jadi aku penasaran, jadi aku gantian sama adik aku sekali, aku ngambilin coklatnya, jadi adik aku yang belahin coklatnya. Jadi kalian juga bisa tahu guys gimana ngutipin coklatnya. Ini yang ngambilin mama aku ya, mama aku itu pandai sampai kayak manjat-manjat sampai ke pucuk pohon coklatnya gitu guys, jadi bisa keambil semuanya. Aku yang ngutipin di bawah ya guys, mama aku ngambilin cuman nggak kelihatan. Nah guys, kalau misalkan bagian buah coklatnya yang nggak rusak gitu, yang nggak keras tuh gampang banget sebenarnya, lebih cepat selesai ya, cuman karena kebanyakan yang rusak jadi lumayan lama bagian misahin biji dari kulitnya gitu guys. Nah bagi yang nanya sekilonya itu berapa kak gitu, kalau udah yang kayak aku bilang kering banget gitu, sekilonya itu bisa 90.000 ya guys. Nah tapi kalau misalkan masih lembat gitu, masih dijemur 2 hari, itu kan belum yang kayak kering banget gitu. Kalau misalkan jemur 2 hari gitu, palingan dibayarin sekilonya itu 85.000. Dan minggu kemarin yang kita panen, alhamdulillah mama aku dapat 20 kilo. Uangnya itu berapa ya kemarin bilangnya, kalau nggak salah itu 1.700.000 lebih gitulah uangnya. Jadi lumayan kan guys, kalau misalkan seminggu itu kita dapat hampir 2 juta gitu. Tapi ini baru-baru ini aja ya, buah coklat itu harganya mahal. Cuman kalau dulu pas zaman aku kuliah, harga coklat itu sekilonya paling 35.000 guys, jadi nggak banyak lah harganya gitu. Sempat kemarin sebelum turun ke 90.000 per kilonya,
sempat kayak 150.000 sekilonya pas aku masih di Tenggulun sebelum pindah ke Pining ya guys. Itu ayah aku, mertua aku di sana punya pohon coklat juga, 2 pohon depan rumahnya. Karena harganya cepet limpul sekilonya, jadi ayah aku dikumpulin sama ayah aku gitu. Nah ini guys, sudah selesai 1 ember nih, aku tuang ke keranjangnya guys. Kita bawa pulangnya pakai keranjang ini ya guys. Nanti ayah aku yang bakalan ngambil ini keranjangnya untuk bawa pulang kalau misalkan. Nah ini udah selesai semuanya. Sebenarnya belum semuanya, itu ayah aku udah dateng. Ada beberapa yang nggak kelihatan, nih baru kelihatan pas ayah aku datang, jadi diambilin sama ayah aku, ada beberapa, nggak banyak. Nah ini sudah zuhur juga, jadi kita mau langsung ke sungai. Kita wudhu sekalian sholatnya di sungai ya guys, supaya kaki kita nggak kotor lagi, soalnya kan lumayan jauh ya jaraknya dari sungai ke tempat kita yang tadi. Nah ini bagi yang nanya nggak ada gubuknya ya kak, enggak, sebenarnya kemarin tuh ada gubuknya, cuman aku nggak tahu gimana ceritanya kok sekarang udah nggak ada gubuknya. Aku pun nggak nanya sama ayah aku kenapa. Jadi kalau misalkan hujan kita memang agak susah ya, karena nggak ada tempat berteduh. Kalau panas kita bisa berteduh di bawah pohon-pohon coklat itu, lumayan iup ya guys. Ini karena hujan beberapa hari ini, jadi airnya besar. Jalan kita menuju ke sungainya sudah hanyut ya guys, jadi kita terpaksa buat jalan baru. Nah nih guys, airnya pun jadi keruh ya, padahal minggu kemarin yang kita kesini tuh airnya jernih kan. Terus pinggir-pinggirnya batu-batunya itu lumayan lebar. Nah ini tinggal sedikit kan kelihatan guys. Nah itu aku lagi sholat. Nah adik aku sama Dek Mesya lagi main, karena aku sama Dek Mesya gantian sholatnya guys. Tempatnya itu sempit kalau misalkan harus sholat berbarengan gitu. Kalau adik aku lagi dapet bulan lagi dapet wawaknya kalau kata anak aku ya guys. Jadi dia belum bisa sholat. Gimana sih ngomongnya, iya dia lagi dapet gitu, jadi nggak bisa sholat guys. Jadi cuman aku dan Dek Mesya. Mama aku sebenarnya sholat juga, cuman tadi karena mama aku masih bantuin ayah aku belain coklat, ayah aku harus segera pulang lagi ke rumah. Ayah aku cuman ngambil coklatnya doang ya guys, karena khawatir si Esi adik aku nggak bisa bawanya, karena lumayan banyak kan. Halo guys, nah ini kita ada di sungai lagi. Kita udah siap ngambil coklatnya ya, udah siap panen. Ini kita lagi di sungai, lagi sholat. Tadi aku udah selesai sholat. Nah itu Dek Mesya lagi sholat. Airnya keruh kali ini karena beberapa hari ini hujan terus. Kalau kemarin pas kita kesini minggu kemarin airnya jernih ya guys. Terus di sini pasirnya masih banyak, batu-batunya masih kelihatan, ini tinggal sedikit. Jadi pinggirnya cuma segini doang, makanya kami sholatnya gantian. Karena kalau sekalian berdua itu nggak muat tempatnya. Nah guys, setelah selesai sholat tadi, kita lanjut makan siang. Nih mama aku lagi sholat juga. Ayah aku udah pulang ya guys. Ayah aku tadi udah makan katanya di rumah. Dan ayahku katanya mau lanjut kerja lagi. Cuman ngambil coklat tadi doang. Kita mau makan. Sebenarnya makan di kebun itu walaupun lauknya sederhana banget, tapi terasa enak ya guys. Kenapa ya nggak tahu. Aku sering ngerasa kayak gitu sih, tapi gimana ya, teman-teman ngerasa hal yang sama nggak sih, atau belum pernah ke kebun gitu.
kalau aku ngerasanya lebih enak aja gitu makannya. Nah ini tadi yang bawa piring mama aku ya, cangkir juga mama aku cuman bawa nasi sama lauknya doang. Aku lupa bawa piring, lupa bawa cangkir. Lauk aku yang aku masak tadi pagi itu telur sambal sama tahu dan tempe, aku jadiin satu ya, aku sambal gitu aja. Terus yang tadi aku minta kuah ikan mama aku. Nek Mesya aku tawarin, dia agak berat gitu makan antara lapar dan nggak lapar, tapi aku paksa makan sedikit aja karena memang dia dari tadi jajan kan, udah habis 2 roti juga. Udah kalau udah makan roti kayak gitu tuh udah nggak lapar guys, tapi aku paksa sedikit aja untuk makan nasi. Nah ini kemarin aku nggak videoin padahal seru banget, kami cari tutut, aku bilangnya tutut ya, kayak keong yang di Upin Ipin itu loh guys, yang Upin Ipin ditinggal sama opahnya tempat atuknya kan, itu makan keong gitu kan, makan tutut itu. Nah itu kami kemarin cari di belakang rumah aku, yang paret di belakang rumah aku tuh belibet. Di belakang rumahku tuh ternyata banyak guys. Kami cari, ada aku, mama aku sama adik aku, kami bertiga lah, adik Mesya nggak ikut karena dia main sama kawannya. Ini kami cari lumayan banyak dapatnya. Kalau aku sebenarnya nggak begitu suka, tapi aku masih mau makannya guys. Tapi kalau udah banyak banget gitu aku agak geli ya guys. Nah ini Dik Mesya baru pertama kali makan tutut perdana ya guys, dia bingung cara nyedotnya gitu gimana biar keluar isi tututnya. Tapi terakhir dia bisa, walaupun cuman berapa ya, dia paling bisa ngeluarin 2 tutut kayaknya, selebihnya aku bantu. Cuman dia agak jijian kalau misalkan dari mulut aku, kan aku sedot gitu ya guys, mau nggak mau ya kena bibir aku sebenarnya, tapi dia agak jijik. Jadi ya udah, dia sedot sendiri, keluar nggak keluar ya harus ikut dia karena nggak mau dibantuin. Sebenarnya kalau masak tutut kayak gini atau keong itu kan nggak kita pisahin ya kan dari cangkangnya. Masaknya itu ya kuahnya harus enak gitu, jadi biar kebantu gitu kan, rasa tututnya jadi ikut enak juga. Kalau misalkan kuahnya nggak enak ya nggak ada rasa, tututnya itu nggak enak gitu. Karena menurut aku kayak bumbu-bumbunya itu nggak ngeresap ke dalam tututnya gitu. Aku nggak ngerti juga cara masaknya, ini mama aku yang masak, cuma lumayan enak. Kalau aku nggak begitu paham cara masaknya. Kalau misalkan nggak pinter masaknya juga dia bakalan bau ini guys, bau lumpur gitu, karena kan dia hidupnya di lumpur gitu ya. Kami kemarin nyarinya juga di dalam lumpur gitu dia adanya. Jadi kalau misalkan nggak pandai masaknya ya bakalan bau lumpur. Dia setelah kita tangkap dia harus kita rendam dulu beberapa hari. Kalau mama aku kan nangkapnya hari Sabtu kemarin, udah dimasak hari Minggu, jadi cuma 1 malam ngerendamnya supaya lumpurnya keluar. Mungkin kalau misalkan 2-3 hari direndam gitu, lumpurnya bakalan keluar semua ya kan, jadi nggak begitu bau pas dimasak. Kalau ini masih tersisa sedikit, cuman nggak yang nyengat banget gitu. Ini aku udah selesai makan guys, aku juga nggak begitu lapar, nggak tahu kenapa, padahal aku makan jajannya tuh nggak begitu banyak. Ini kita tungguin, mama aku juga udah selesai. Ini kita ngeliatin si Dik Mesya makan tututnya nggak bisa-bisa, ngeluarin tututnya nggak bisa-bisa guys dari cangkangnya itu. Memang sebagian agak susah gitu guys.
terus aku bantu pakai pentul. Aku bantu ngeluarin daging tututnya pakai pentul guys, cuman ya susah juga kalau misalkan nggak disedot. Nah teman-teman, aku langsung beres-beres saja peralatan makan kita. Peralatan, karena memang rencananya habis makan ini kita mau metik cabai sebentar, terus ngambil sayur. Habis itu ya sayurnya palingan aku lagi kepingin gori ya guys, palingan ngambil gori, terus ada sedikit terong juga. Habis itu kita langsung pulang karena harus ke ladang satunya lagi kan, walaupun gak banyak, cuman takut kehujanan guys karena sudah mulai mendung juga. Mungkin nanti nggak ke video ya pas aku ngambil coklat ke ladang satunya, karena memang cuman sedikit guys, paling ngikut cuman aku sama mama aku doang berdua. Di Mesa juga rencananya aku tinggal aja karena di sana cukup banyak nyamuknya. Nanti kasihan kalau dia harus digigitin nyamuk ya guys, dikeroyok sama nyamuk. Jadi karena cuma sebentar aku tinggal aja di rumah mama aku. Nah ini kita mau ngambil buah kates yang sudah mateng, cuman ketinggian. Jadi terakhir aku gendong di Mesya, jadi suruh dia yang ngambil. Ini di sini lucu banget guys, kita ngakak. Mesya ketawa karena dia takut jatuh padahal aku pegangin. Oke guys, video aku untuk kali ini sekian aja. Tungguin terus video-video aku selanjutnya ya guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye. Assalamualaikum teman-teman.